Saudara, pemerintah menyatakan PPKM mampu menurunkan kasus COVID-19, namun tetap meminta masyarakat patuh protokol kesehatan karena ada tren kenaikan di 43 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sebesar 33% selama 7 hari terakhir. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah menyebabkan kendornya kepatuhan pada protokol kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pelanggaran aturan operasional sektor usaha di masa pandemi kini kerap terjadi. Seperti tak ketatnya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat publik. Beberapa restoran dan klub malam di Bali dan Bandung juga diketahui beroperasi di luar batas waktu. Pihak pengelola juga diketahui melakukan sejumlah modus untuk mengelabui petugas. Menemukan beberapa pelanggaran di lapangan, utamanya terjadi pada beberapa restoran dan beach club yang ada di wilayah Bali. Juga tidak ada physical distancing dan tidak ada enforcement dari pihak pengelola untuk menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Tidak ada paksaan untuk scan QR Code Peduli Lindungi, sehingga angka tidak merepresentasikan kondisi lapangan. Pelanggaran yang dilakukan terjadi di saat dalam sepekan terakhir kasus justru naik di sejumlah wilayah, terutama di Jawa dan Bali. Di sisi lain saya juga perlu menyampaikan juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten kota dari 128 kabupaten kota atau 33,6% dalam 7 hari terakhir ini. Untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, itu hampir semua trennya ada naik. Jadi saya mohon kita semua hati-hati melihat ini. Pelanggaran protokol kesehatan terjadi saat dunia mengantisipasi ancaman varian baru, yakni Delta AY 4.2 yang menyebabkan kenaikan kasus di Eropa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan varian baru Delta terdeteksi di Malaysia. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi pemerintah akan meningkatkan pengecekan dan penjagaan di seluruh perbatasan ke dalam negeri, termasuk menjaga mobilitas masyarakat dari dan menuju Malaysia, agar varian ini tidak masuk ke Indonesia. Khususnya di Inggris, ya varian Delta AY.4.2. Sehingga arahan Bapak Presiden, khususnya kota-kota yang akan menjadi hostnya G20 itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. AY.4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.500 sampai 1.800 tes. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyatakan Malaysia kini tengah menyelidiki masuknya varian Delta AY 4.2. Yang pasti, kata Menlu Malaysia, pemerintahnya tetap menggencarkan vaksinasi supaya terjadi kekebalan komunal. Walaupun Delta itu dipercayai wujud di Malaysia, tetapi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sedang meneliti sejauh mana impaknya. Namun yang ditekankan oleh Menteri Kesihatan Malaysia, Saudara Khairy Jamaluddin, ialah proses vaksinasi harus berjalan terus. Varian Delta AY 4.2 kini sedang dicegah masuk ke Indonesia. Varian ini mengintai kelengan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah wajib kembali membuat masyarakat taat protokol kesehatan supaya tak lagi terjadi lonjakan kasus seperti saat Juni hingga September lalu. Tim Liputan Kompas TV.